1830 mdpl, 0 km Cemoro Kandang. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Ini adalah lanjutan vlog tahun lalu di 2024 saat kami ngetrip ke Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di video kali ini kami akan ajak kalian main di Puncak Pas Cemoro Kandang. Kami akan share baik itu suasananya, tempat dan kulinernya, serta beberapa spot menarik yang kami datangi di sekitaran Puncak Pas ini. Kami juga akan bagikan pengalaman berkendara kami dari Puncak Pas Cemoro Kandang sampai Tawangmangu. Asli, perpaduan antara jalur dan pemandangannya the best banget di rute ini. Biar nyambung ya, di vlog sebelumnya kami ngetrip di kota Solo dan mengunjungi beberapa tempat di kota tersebut. Setelah itu kami lanjut perjalanan menuju Kabupaten Karanganyar, dan destinasi wisata yang kami tuju adalah Puncak Cemoro Kandang di Tawangmangu. Sedikit cerita ya, jujur perjalanan kami ke Tawangmangu penuh semangat sekaligus cemas dan keraguan. Semangat kenapa? Karena pertama kali dan ini adalah salah satu tempat dan jalur yang sudah lama ingin kami datangi dan lintasi. Biasanya cuma lihat di YouTube dan media sosial lainnya. Pasar wisata Tawangmangu. Cemas dan ragu karena ketika kami melakukan trip ini cuaca tidak bersahabat. Hujan lebat disertai angin menemani hampir sepanjang perjalanan kami. Harap maklum ya jika kami memiliki perasaan seperti itu sebagai bentuk kewaspadaan, karena baru pertama kali aku belum tahu keadaan jalur jalannya secara langsung. Ditambah hujan tentu akan menambah resiko. Sempat berpikir untuk putar balik aja. Perlu diketahui, selain terkenal karena keindahannya, jalur Tawangmangu Pelausan atau Sarangan ya terkenal juga sebagai jalur tanjakan dan turunan panjang, berliku, banyak tikungan tajam serta rawan longsor di musim hujan dan juga rawan kecelakaan. Cukup sering ada berita kecelakaan di jalur ini. Saat aku ngedit video ini di tanggal 17 Mei 2025, kembali terjadi kecelakaan di jalur lama Tawangmangu Pelausan Sarangan di Desa Gondosuli, menewaskan 5 orang. Indikasi terjadinya karena sopir tidak menguasai medan dan rem blong. Aku turut prihatin dan saat lihat berita ini di TV ya, flashback ke belakang, keraguan dan kecemasanku cukup beralasan. Tapi waktu itu karena nanggung sudah deket ya dan sepertinya semangat kami lebih kuat, jadi kami putuskan untuk tetap gas ke Puncak Pas Cemoro Kandang. Ini puncak pasnya ini. Ini kita berada di Puncak Pas 1830 mdpl, 0 km Cemoro Kandang. Wah, seneng banget asli, akhirnya bisa kesini teman-teman. Ini suasananya seperti ini. Alhamdulillah banget ya, sampai sini hujannya ini udah reda. Sisanya kabut. Ke itu dulu apa yuk? Pendakian. Iya, pos pendakian, base camp. Si Romaro sampai ke Puncak Pas Cemoro Kandang juga nih. Sini ya. Ini nih, depan kayaknya itu. Ke base camp ya, pendakian Gunung Lawu 21 derajat ya. Jam berapa sekarang? 12.36. Ya 12.36. Nih di sini tetap terasa dingin ya. Ini ayah sama bunda pengen foto di itu sih. Sering lihat-lihat pendakian ke Gunung Lawu gitu. Jadi walaupun kita nggak naik, paling nggak kita udah pernah foto di base campnya ya. Banyak juga yang foto kok tuh. Tuh.
Wana wisata pendakian Puncak Lawu via Cemoro Kandang. Berarti berarti kalau yang sini nih yang Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Ini coba kita masuk sedikit ya. Kalau yang mau mendaki lah harus laporan di sini gitu ya Bun ya. Iya. Iya tuh, jam pendakian naik atau turun jam 7 sampai 17.00. Terima kasih. Nih, posko Cemoro Kandang. Sampai puncak berapa kilometer tuh? Nggak ada informasi seperti itu ya. Ini ada musola di sini. Ini juga mungkin para pendaki ya. Dari sini berarti udah mulai hutan ya. Oh iya tuh. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Dia pengen terus naik ya Bun ya. Ayo kita training dulu. Latihan jalan. Oke ya, kita keluar dari ini posko Cemoro Kandang pendakian Gunung Lawu ya. Wardoyo pernah kesini ya. Tuh view-nya mulai terbuka tuh. Nih walaupun siang ya. Tadi 21 derajat, cukup dingin asli. Ini karena disertai angin. Disarankan kalau yang main kesini sini, aku juga tadi langsung pakai ini nih, jaket ya. Dari pos Cemoro Kandang ya, kita mau jalan ke kiri ini. Coba di sana ada apa gitu. Kalau nggak salah sih kayak Cemoro Sewu, deket nggak sih dari sini ya? Yang perbatasan Jawa Timur itu. Coba yuk. Ada rombongan touring juga nih. Ada rombongan juga. Bun, iya perbatasannya ini. Itu Lawu bukan? Kok deket banget sih? Iya ya, kalau jalannya pasti jauh. Tapi kalau dari sini kelihatan dekat gitu. Perbatasan provinsi nih. Yang di sini nih kita masih di Jawa Tengah ya. Dan setelah ini itu kita udah masuk Jawa Timur di Magetan. Kita di area perbatasannya ya. Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ini setelah jembatan ini kita di Jawa Timur. Tuh di sini emang lumayan, nggak lumayan lah, bagus banget ini view-nya. Nih tuh banyak juga yang lagi pada foto-foto. Nih kita sudah di Jawa Timur. Jalan nih dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Coba nanti kita nyebrang ke sana ya. Tuh banyak banget anak-anak motor. Masih di area puncak pas Cemoro Kandang ya. Lagi pesen. Yang terkenal sini kan sate kelincinya ya. Aku juga belum pernah makan sate kelinci, jadi penasaran juga gitu. Dingin-dingin kan ya, makan yang sate hangat-hangat itu enak. Kalau anak udah pesen ini nih, sate ayam sama lontong. Ini aku pilih yang sini aja karena ini sepi gitu. Tuh. Kalau tempat makan yang di sana itu ya, itu kebanyakan rame. Ya coba nanti kalau ada waktu ya, kalau pengen makan lagi ke kafe yang sebelah sana. Untuk parkir sih sebenarnya ini ya, kayak nggak ada tempat parkir khusus, cuma di tepi-tepi jalan kayak gini. Mobil, motor di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Tapi ada tukang parkirnya kok. Aku rasa sih cukup aman,
cukup jauh juga dari badan jalan tuh, ada space yang cukup, jadi kayaknya nggak perlu khawatir keserempet atau gimana gitu. Untuk pertama kalinya ya aku nyobain sate kelinci. Kalau aku baca-baca di sini sih cukup terkenal ya sate kelincinya di sini. Coba ya. Enak kok. Aduh, aku hampir kayak nggak bisa bedain mana sate ayam sama sate kelinci. Kalau aku bilang sih ini kayaknya lebih kenyal gitu. Enak asli. Coba akuin. Teksturnya lebih kenyal gitu Iya ya. itu teksturnya aku maksud gitu loh. Tapi yang jelas enak sih. Aku nggak merasa yang aneh-aneh gimana gitu. Tuntas nih. 3 porsi sate dan 3 porsi lontongnya ini. Mantap, udah kenyang. Banget cuma 75.000. Hah? Cuma 75.000. Iya. Berarti Sate kelincinya 20. semua total itu ya. Lewat sini aja. Ya berarti bisa dibilang kan 3 porsi sate, 3 porsi lontong, teh tawarnya 2, teh itunya 1 ya. Iya, harganya sangat. Oh iya, ngomong-ngomong ini kita di bawah gerbang ya, perbatasan. Ini coba kita mau jalan ke sini, jalan ke Jawa Timur ya Bun ya. Mau jalan ke Jawa Timur. Jalan sampai antara provinsi nih. Masih di ini sekitar Puncak Pas, Cemoro Kandang, Tawangmangu. Fotoin aku di antara 2 gunung. Iya nanti tak fotoin. Oh iya nih, di sini terlihat ada 2 gunung ya. 2 puncak. Itu aku sih nggak tahu itu puncak Lawu atau bukan ya. Kata penjualnya iya, tapi bukan puncaknya paling tinggi kan, puncaknya ada Oh. 3. Oh iya, kata itu tadi tanya ke penjual satenya itu sih bukan ini, bukan puncak Lawunya. Puncak Lawu yang tertinggi kan Hargo Dumila. Wih, yang hiker Gunung Lawu kan yang ada mbok yemnya bukan sih? Iya ya. Nih kita memasuki perbatasannya ya. Sebentar, menikmati dulu nih, ada view gunung, bagian dari Gunung Lawu lah ya. Itu yang bawah apa sih? Hah? Cemoro Kandang itu. Ini Cemoro Kandang yang sebelah sini, yang Cemoro Sewu sana itu. Ini jadi yang sebelum jembatan ini ya. Ini sebelum jembatan ini Jawa Tengah. Ini kita menyeberang, dan setelah jembatan ini nanti Jawa Timur. Punten permisi Mas. Kan banyak yang berhenti foto-foto. View-nya bagus sih soalnya nih. Bunda itu seneng banget ini, kayak nonton vlog-vlog pendakian gitu. Jadi di sini kalau lihat Lawu, dia seneng gitu. Ini dia, kita sudah masuk di wilayah Jawa Timur. Iya. Ya kan ya Bun ya? Udah di Jawa Timur ya? Di Cemoro Sewu nih, daerah ini terkenal dengan Cemoro Sewu. Oke, kita dapat view ini nih. Wow. Sayangnya banyak sampah ya. Sayangnya. Tuh. Ini banyak yang berhenti di sini. Motor ya.
Wonosewu, Desa Ngancar. Ngancar ya, Desa Ngancar. Berarti kita tadi kesininya emang lumayan tinggi ya motornya, pegunungan sini nih jalannya. Haha. Gimana Bun? Jadi tepi yang sebelah sana itu masuk ke Jawa Tengah mungkin ya. Nah, dipisahkan sama jembatan ini. Tadi tanya-tanya ya ke Telaga Sarangan, 7 km dari sini ya, dari penjual satenya itu tadi ya. Seneng banget sih di sini. Enggak, sebenarnya Bun ya. Di momen ini aku sama istri lagi pilih kafe atau tempat makan atau tempat nongkrong gitulah. Memang di sepanjang jalur dari Tawangmangu tadi sampai area puncak pas Cemoro Kandang ini banyak banget kafe-kafe estetik lah kalau aku bilang. Dan menurutku akan ada yang kurang jika kita melintas di jalur Tawangmangu ini tanpa mengunjungi kafe yang ada di hampir sepanjang jalur. Mungkin jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Ya hanya untuk sekedar nongkrong, ngeres, menikmati landscape kawasan Tawangmangu yang begitu mempesona. Kita milih di salah satu ya tempat makan ya. Ini kita di rooftop ya yang paling atas. Ada beberapa tingkatan tuh. Ada di sini, di sananya ada lagi tuh. Ini view-nya dari sini emang menurutku keren sih ya, cakep asli. Ini belakangnya ya, view-nya seperti ini nih. Tapi kalau kayak aku sih yang takut ketinggian sedikit merinding sih. Tapi cakep asli sih. Bagian belakangnya ya. Ini coba di bagian depannya. Oh ya, itu di wilayah Jawa Timurnya ya, yang ini nih. Tuh. Ini ke depan nih. Wih, pas nih ada si merah melintas. Itu tadi pos Cemoro Kandangnya di sana tuh. Ini Siromaru nih. Asik ya. Ini juga sepertinya sih ini kayak taman-taman buat wisata ini. Banyak juga, bukan cuma ini. Tapi bagi aku sih di sini ya cukup kesini duduk nongkrong gini ya di tempat makannya gitu juga udah lebih dari cukup kalau aku sih, karena view-nya emang keren banget teman-teman. Ini yang udah masuk wilayah Jawa Timurnya tadi. Keren ya. Cuma pesen mendoan ya, sama ini kopi susu dan teh hangat. Ini sebenarnya sih kita kesini cuma pengen nikmati view-nya aja sih, karena kita kan tadi baru jam makan ya. Tapi malah berkabut, tapi tetap asik sih. Jam berapa sekarang Bun? 14.23 ya. Ini di puncak pas berkabut.
Wih, mantap. Kabutnya. Yuk kita ngopi-ngopi dulu. Sama mendoan-mendoan dulu. Menit ya, kita meninggalkan puncak pas 0 km Cemoro Kandang. Cuacanya udah gelap berkabut. Rame ya asli. Ya walaupun pernah lihat di video yang lain itu ya, di vlog-vlog itu kan ya, tapi aku kira nggak seramai ini gitu. Apa ini karena malam minggu ya, weekend gitu jadi. Iya. Ini aku coba ambil video juga turunnya ya, kayak apa. Harusnya sih lebih terbuka, tapi ya cuacanya juga seperti ini. Disuguhin landscape yang luar biasa cantik. Wah, asli rame banget loh. Motor, mobil. Cemoro Kandang 1800 mdpl. Menurutku agak dilema sih ya tempat-tempat makan ini. Di satu sisi menjadi ikon di jalur ini, kita juga butuh kan ya saat ngeres gitu buat istirahat, makan, minum di situ. Tapi di sisi lain saat kita melintas seperti ini, view-nya jadi tertutup, terhalang gitu. Ya enggak sih, kita jadi nggak bisa lihat view atau berkurang lah gitu saat di kendaraan seperti ini. Tuh, rooftopnya ada yang tinggi banget. Ya Allah. Ya kalau di sini ya kan jualannya kan view kan. Ya pasti kayak gitu. Kali wak ini banget ada apa bisa tekan ini lebih ke Yoratis. Iya ya, ya dingin lah. 18 derajat nih di MI di mobil tercatat. Di luar itu 18 AC kita 13 mana kalah ya, karena ini juga sih kena angin tadi kan. Di depan pegunungannya ya. Bunda sama Queen sih pernah ke puncak Bogor belum? sudah. Sama sini ya beda lah ya. Apanya yang ditanyakan? Ya view-nya gitu. Kita nggak sampai atas banget, cuma sampai taman safari. Kita nggak kuat lah. Kalau ayah kan karena belum pernah ke sana ya, ini udah the best banget sih di sini nih. Bukan kita masa hari. Sini nggak ada itu ya kebun tehnya ya. Tapi kalau sama ke Dieng sih tinggi Dieng naiknya apa ya? Dari Wonosobonya gitu. Sini landai cuma panjang dia.
banyak wisata-wisata gini ya, taman wisata gitu. Ini wisata Kebun Labu. Tadi ada sakura apa? Ini beda pinggul dengan Ini bisa nginep nih kayaknya nih. Iya. Ada homestay-nya ya. Sebelah kiri tempat nginepnya lucu. Tempat makan apa tempat nginep? Gondosuli Solo alternatif lurus. Di depan pertigaan Gondosuli ya kalau nggak salah. Yang lurus itu jalur lama, lebih memotong kalau kita ke Tawangmangu. Tapi jalurnya bisa dikatakan ekstrim. Jadi kita ke kiri aja lah, lebih lama tapi nggak apa-apa. Lewat jalur baru. Ini yang lawu-lawu itu ya? Iya. Mau ambil video diem. Di ujung sajadah ya. Tadi kan aku di situ. Ya tadi nggak dengar. Oh iya, emang estetik banget ya. Ini ada bus naik besar, tapi bisanya cuma pelan ya. Yang belakang cuma kalau ke sana agak susah sepertinya ya. Kita tuh harus sengaja mungkin ke sana berwisata gitu, nggak ada agenda di daerah situ, nggak bisa kayak trip kali ini nih. Tujuan kita utamanya ke Solo gitu kan ya, karena ada kerjaan, terus ini mampir ke Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, ke Tawangmangu gitu. Sepertinya harus sengaja kita. Kopeng itu setahu ayah ya, yang menghubungkan Magelang dan Salatiga, terus bisa juga ke Semarang kayaknya. Jalurnya bagus itu. Kayak pas ngambil itu namanya, kayaknya Gus Naloi bilang berhenti di rest area. Kan kamu lewatin nih. Apa? Kopeng lewatin nggak Bun? Iya, mungkin Queen lewati, cuma nggak tahu. Yang di antara dua gunung Queen, Iya. Merbabu sama Merapi gitu masalah.
yuk diagendakan berwisata ke Kopeng. Benar, itu adalah salah satu jalur yang ayah juga pengen lintas itu. Kalau Tawangmangu ini kan udah ya, lagi dilintasi ini. Ya walaupun cuacanya nggak bagus ini, ayah nggak kecewa lah kesini. Sensasinya tetap dapet gitu, berliku, banyak kafe estetik, banyak tempat wisata, viewnya cakep nih ya, walaupun lagi mendung-mendung gini tetap the best viewnya. Sensasi nikungnya juga asik, mantap nih jalur Tawangmangu. Wisata jeepnya juga ya. Itu mah masih on proses kayaknya. Asli ini isinya kayak tempat-tempat makan semua ya di kanan kirinya. Tapi masih penasaran, belum bisa lihat Gunung Lawunya. Nah itu sih tadi bukan Gunung Lawu, kamu kira apa Pak? Hah? Itu tadi bu Gunung Lawu. Maksudnya? Yang dari sini gitu loh. Oh, masih? Iya, kalau kita jalan sih dari atas sih kemungkinan untuk lihat sih juga sedikit ya. Tapi tadi kita pas naik belum sempat lihat. Mungkin kalau pagi ya, tempat-tempatnya gini kan pagi cerah biasanya. Kafenya estetik ya? Iya, kafenya kayak berlomba-lomba ini, estetik mungkin gitu. Dalamnya warna estetik yang itu yang tadi lu sebutin. Habis jembatan. Nah, apa tulisannya Queen? Ya ini. Ini? Apa yang itu Rengganis? Ini kamera bisa sambil nih. dicas pun. Yang ini Oh. menurutku. Oh. Nggak kuat. Ini vlognya nanti jadi beberapa part ini. Bridge. Gede banget kafenya ya. Itu mungkin juga homestay atau Itu sebelahnya oh juga iya ya. tinggi-tinggi banget ya. Kafenya berlomba-lomba. Tinggi-tinggian. Rooftopnya tuh yang bintang juga nih. Rame semua tapi ya. Iya lah. Cakep. Budek nggak? Iya. Itu kalau yang jalur lama kan lewatnya situ yang kanan. Emang lu jalan? Ya di
Chicken sini ada rooftopnya. Iya itu tadi. Ini kalau turun remnya ya yang bekerja terus-terusan ini. Perhatikan pengereman gitu. Ini yang tadi ayah bilang kayak mirip-mirip Santorini karena warnanya ya. Iya enggak sih? Ada apa sih itu nomor-nomor atau apa itu? Jadi itu glamping bukan sih? Homestay. Homestay. Karanganyar, Solo, lurus. Gondosuli, Magetan, alternatif ke kanan. Ini di pertigaan atau di bundaran ini ya. Kalau dari atas tadi di pertigaan Gondosuli jalur lama itu tembusnya di sini nih. Tapi kalau nggak salah sih ya, kalau dari bawah tadi pas aku berangkat itu aku lihat yang ke arah naiknya itu jalur lama udah ditutup gitu, kayak ada pembatasnya. Jadi, mungkin karena ekstrim atau hanya Lok aja yang boleh melintas karena udah terbiasa gitu ya, dan mungkin rumahnya di situ. Nih kalau yang arah naik depan pelan, belakangnya pasti ngekor panjang. Jadi ada truk odol ini. Tadi mau naiknya ngeri banget ya. Hah? Pas hujan angin. Ya ngerinya karena hujan sebenarnya. Kalau nggak hujan sih Lah iya. iya. Pas yang di itu setelah apa Area pasar. iya area pasar apa itu tadi. Asli aku juga sedikit ini kayak mutusin udah berhenti dulu apa ya, tapi juga bingung mau neduh di mana gitu kan. Soalnya itu hujannya besar, terus ada anginnya juga kenceng. Nah ini pasar ini loh. Mau terkenal satenya. Iya emang terkenal satenya. Aku baca-baca juga seperti itu. Makanya aku penasaran itu, pengen coba sate kelinci itu tadi. Ya kalau sate ayam kan mungkin udah biasa ya. Ya terkenal juga sih di Tawangmangu. Tapi pengen sate kelincinya. Queen gak nyobain ya? Nggak tega. Pasar apa coba sini cari tulisan. Jalan Lawu, ya pasar Lawu mungkin. Tadi kita udah baca kok ya, berangkatnya cuma ya Iya itu ada Lawu apa pusat apa ya? bukan pasar kali, kayak pusat oleh-oleh atau rest area ini, kayak semacam kayak gitu. Nah ini nih, loh kok pintu masuk terminal Tawangmangu? Yang kanan bes. Yang kanan, yang kiri ya, ini yang terminal ya. Polsek Tawangmangu. Pasar wisata Taman. Pasar wisata Tawangmangu ya. Oh iya tuh. Berarti ini mungkin kayak juga pusat keramaiannya Tawangmangu ya, Kecamatan Tawangmangu.
Jadi setelah tadi pasar wisata Tawangmangu itu kan ya, itu kan jalan besarnya. Kita kan ngikutin map, lurus dikit dari pasar Tawangmangu itu kita diarahin ke kiri. Nah ini kita ketemu jalur-jalur seperti ini nih. Di maps ini di Jalan Raya Tawangmangu Metasih. Kami dalam perjalanan menuju kota Solo dan sepertinya aku akan closing di sini. Rencana tadi vlognya akan sampai Solo atau bahkan mungkin Jogja ya, tapi tiba-tiba ini terasa ada sedikit flu dan capek gitu akhirnya. Berbicara ke trip ke Tawangmangu ya, di sekitaran puncak Pas Cemoro Kandang dan melintas di jalur Tawangmangu Sarangan atau sebaliknya, bagi aku menyenangkan. Cuma jujur kami datang atau melintas di waktu yang tidak tepat. Jadi keindahan suasana yang kami cari, keindahan yang seperti aku lihat di YouTube atau medsos lainnya itu terganggu atau nggak dapet gitu. Tapi overall tetap menyenangkan. Kami tetap bersyukur bisa sampai sana akhirnya. Kalau bisa diungkapkan dengan kata, trip ke Tawangmangu ini ya, aku tidak kecewa. Itu intinya. Oke teman-teman, trip kali ini sampai di sini aja. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktu menonton video ini ya, sudah dukung channel Adnan 23. Maaf bila ada kata atau penulisan yang salah di video ini. Adnan 23 undur diri dulu, sampai jumpa di trip atau Adnan vlog berikutnya. Bye.